Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah sampai di pertengahan minggu hari ini, Rabu 9 April 2025. Kita bersyukur tentunya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada setiap hari, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan di sepanjang bulan April ini dalam renungan malam yang saya bagikan, kita masih terus belajar mengenai kemuliaan Kristus, salah satu aspek ketuhanan Yesus dalam kemuliaannya. Kita tahu di dalam pribadi Yesus itu ada dua nature, yaitu natur manusia yang bisa merasakan lapar, haus, dan sebagainya. Tetapi juga ada natur ilahi atau ketuhanan yang ada di dalam Yesus. Dan salah satu natur ilahi itu terlihat dalam kemuliaannya. Dan di sepanjang bulan April ini kita melakukan ini karena kita sedang menyambut dan merayakan kematian dan kebangkitan Yesus tentunya, yang akan kita rayakan minggu depan. Dan kita belajar lagi hari ini bagaimana kita sebagai orang percaya jangan malu terhadap Kristus, jangan malu terhadap pengakuan akan iman kita. Karena itu saya beri judul Jangan Malu Karena Kristus. Kita akan membaca satu ayat hafalan yang diambil dari Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus ini sedang berbicara mengenai pemberitahuan pertama mengenai apa yang akan ia derita. Lalu Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat untuk mengikut Dia. Dan salah satu syaratnya adalah kita kalau mau mengikut Yesus sungguh-sungguh tidak boleh menyayangkan nyawa kita. Karena barang siapa menyayangkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu dinyatakan dalam ayat 24. Lalu Tuhan Yesus juga berkata dalam ayat 23, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus itu dan mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Artinya siap menanggung resiko. Ada banyak orang yang mengaku di mulut sebagai orang percaya, tetapi saat mau dibaptis misalnya, mereka tidak mau. Mereka bilang, masih kasihan sama papa mama yang masih Buddha misalnya. Gak enak dengan keluarga, gak enak dengan teman-teman. Saudara, orang-orang yang seperti itu malu karena Kristus. Dan orang-orang yang seperti itu tentunya tidak sungguh-sungguh orang percaya. Tidak sungguh-sungguh lahir baru. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan Alkitab mencatat bukti iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Yesus terjadi saat kita mau dibaptis. Karena baptisan adalah deklarasi iman percaya kita bahwa Yesus sudah ada di hati kita. Kalau kita malu dibaptis misalnya, itu berarti kita tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Ada lagi orang Kristen yang malu berdoa di depan umum misalnya saat makan. Saudara, ada banyak orang yang mengakui orang Kristen percaya Yesus, tapi tindakannya seperti itu, maka itu diragukan keaslian kelahiran barunya. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh malu terhadap iman percayanya. Bahkan kita harus bangga. Kenapa? Karena suatu hari kelak kita akan dimuliakan. Ayat tadi menyatakan kalau kita tidak malu terhadap Kristus, maka Kristus juga tidak akan malu mengakui kita di hadapan Bapa saat Ia datang kelak dalam kemuliaannya. Kalau kita mau benar-benar menerima kemuliaan Kristus saat Ia datang dalam kemuliaannya, lalu kemuliaan Bapa dan juga kemuliaan malaikat-malaikat, kita tidak boleh malu mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus siap menanggung resiko. Mungkin dikucilkan, dibenci, dianiaya, bahkan mungkin mati. Kalau kita tidak malu mengakui Yesus dengan tindakan dan perbuatan kita di hadapan manusia, maka saat Yesus datang dalam kemuliaannya,
yang luar biasa itu dalam kedatangan yang kedua kali, ia pun tidak akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Saat Yesus tidak malu mengakui kita di hadapan Bapa, berarti kita memiliki kemuliaan yang sama yang diberikan kita karena iman kepadanya saat kita percaya kepada Yesus. Dan biarlah renungan malam hari ini mengingatkan kita untuk siap menanggung resiko, tidak malu terhadap iman percaya kita, karena suatu hari kelak kemuliaan itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Jangan gantikan kemuliaan Kristus dengan apapun juga yang murahan, karena kita tahu Kristus sangat berharga bagi kita. Haleluya, biar Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.